Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di kelas matematika. Hari ini kita akan mempelajari tentang pola bilangan. Nah, pola bilangan ini adalah materi kelas 8 semester 1. Sebelum kita ke materi, alangkah baiknya kalian mengetahui dulu alasan kenapa kalian harus mempelajarinya dan apa sih kegunaannya di kehidupan sehari-hari. Nah, pola itu hampir ada di setiap tempat dalam kehidupan kita. Namun beberapa dari kita ada yang mampu melihatnya dan sedangkan yang lainnya, yang sebagiannya lagi tidak mampu melihatnya. Hal tersebut bergantung pada kemampuan dan kepekaan seseorang terhadap melihat pola yang terbentuk. Dengan mempelajari materi ini diharapkan kalian itu mampu melihat pola yang terbentuk baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan masalah yang berkaitan dengan pola bilangan, namun tidak menyadarinya. Sebagai contoh, ketika kita mencari alamat rumah seseorang yang berada di kompleks perumahan, kita akan melihat pola nomor tersebut. Apakah semakin bertambah atau berkurang nomornya, atau sisi manakah yang negatif atau bukan negatif, sisi manakah yang genap atau yang ganjil. Dengan mengetahui pola, kita akan lebih mudah mencari alamat tersebut sehingga kita tidak perlu melihat satu persatu nomor rumah yang akan kita cari. Seperti itu. Nah, itu adalah sebagian atau sedikit contoh dari beberapa kegunaannya di kehidupan sehari-hari, dan tentunya masih banyak contoh yang lain, tergantung kalian mampu melihatnya ya. Sekarang setelah kita mengetahui apa tujuan, apa alasannya, kenapa kita harus belajar pola, kemudian kegunaannya apa, sekarang kita harus berkenalan pada pola. Nah, yang sekarang pengertian tentang pola. Pola bilangan adalah sekumpulan bilangan yang memiliki pola yang sama dan mengikuti aturan tertentu. Jadi maksudnya polanya itu sama, kemudian jelas, dan aturan tertentu. Aturan tertentu itu bisa ditambah, bisa dikurang, bisa dibagi, bisa dikali, bisa dipangkatkan, atau bahkan melewati 1 ditambah 4, nantinya melewati 1 ditambah 5, melewati 2, melewati 3, dan sebagainya ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lanjut pada contoh. Di sini ada contoh, tentukan aturan pola barisan berikut dan bilangan selanjutnya. Di sini ada 10, 30, 50, 70. Nah, lihat ya, dari 10 ke 30 ini tuh bertambah atau berkurang? Ya betul, bertambah 20. Kemudian dari 30 ke 50 juga sama ya, bertambah 20. Dari 50 ke 70 sama, bertambah 20. Berarti dari 10 ke 30, dari 30 ke 50, dari 50 ke 70 aturannya jelas, yaitu ditambah 20. Berarti pola selanjutnya akan sama dengan menjumlahkan angka sebelumnya dengan 20. Berarti di sini setelah 70 berarti angka 90. Kemudian setelah 90 berarti angka 110. Dari mana 110? Iya betul, dari 90 ditambah 20. Seperti itu. Bisa dimengerti? Ya bagus. Kemudian ada lagi nih contoh option B. Di sini ada 5, 4, 9, 8, 13, 12, 17. Nah, lihat ya, kita untuk menentukan pola tergantung kepekaan dan kemampuan kalian, juga kejelian kalian. Kalau misalkan kalian tidak jeli ya pasti susah ya. Jadi seperti ini, untuk pola itu tidak, tadi kan yang option A ditambah 20 aturannya. Nah, tidak terus-terusan ditambah 20 untuk option B-nya, tergantung pola yang terbentuk pada option B atau option C atau option D ya. Lihat ya, di sini ada 5, 4, 9, 8, 13, 12, 17. Berarti kalau misalkan dari 5 ke 4 itu bagaimana? Ya, berkurang. Berkurangnya berapa? 1. Kalau 4 ke 9 tidak berkurang ya, tapi bertambah berapa? 5. Iya betul. Nah, berarti kalau seperti itu kan aturannya tidak tentu ya, ada yang dikurang, ada yang ditambah. Otomatis coba kita lewat 1 coba ya. 5 ke 9 itu berapa? Ya, ditambah 4. Kemudian dari 9 ke 13, iya betul, ditambah 4 juga ya, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, ditambah 4. Kemudian 13 ke 17 itu juga sama,
aturannya itu ditambah 4. Otomatis angka yang di sini berarti dari 17 ditambah dengan 4. Berapa jawabannya? 17 ditambah 4 berapa? 21 ya. 21. Kemudian nih, ini kan baru yang sebagainya, yang satunya lagi kita ganti penanya ya dengan warna merah misalkan. Nah, berarti 4 ke 8. Berapa? 4 ke 8 ditambah 4. Kemudian 8 ke 12 sama ya, ditambah 4. Berarti dari 12 ke titik-titik ini sama ditambah 4. Berarti 12 ditambah 4 berapa? 16. Nah, berarti jawabannya adalah 16,21. Ya, 16 untuk yang di sebelah sini. Kemudian yang 21 untuk yang terakhir. Seperti itu. Bisa dipahami ya. Kemudian selanjutnya untuk option C. Option C ini ada 120, 60, 30. Nah, tergantung kejelian kalian. Perhatikan dengan cermat. 120 ke 60 dibagaimanakan? Kalau misalkan dikurangi bisa, tapi dari 60 ke 30 berarti tidak bisa dikurangi ya. Berarti 120 kalau misalkan dikurangi 60 ya. 120 kurangi 60, ya betul hasilnya 60. Tetapi ketika kita mengurangi 60 dengan 60 kan hasilnya harusnya 0 ya. Tapi di sini 30, berarti itu tidak berlaku yang dikurangi. Atau kalau misalkan tidak berlaku seperti itu bagaimana? Coba lagi, kalau misalkan ditambah bagaimana? Tidak mungkin kalau ditambah ya. Berarti di salah satunya itu bisa dibagi ya. 120 dibagi berapa yang menghasilkan 6? Ya, berarti ini dibagi 2. Kemudian 60 juga sama dibagi 2. Yang 30, 60 bagi 2 kan hasilnya 30. Berarti yang titik-titik di sini dapat kita isi dengan mengisi 30 dibagi 2 berapa? 15. Nah, itu jawabannya. Bisa dipahami ya untuk polanya. Nah, selanjutnya kita ke option D. Nah, ini agak sedikit berbeda ya. Option D ini bukan angka ataupun apapun ya, ini huruf. Nah, lihat ya. Sama halnya dengan angka. Di sini A, polanya itu A, D, G, titik-titik, titik-titik, PS. Maksudnya ini A berarti ada berapa huruf yang terlewatkan? Iya betul, ada 2 ya, yaitu B dan C. Berarti terus dari D itu ada berapa huruf yang terlewatkan ke G? Iya, ada 2 juga ya, yaitu E, F. Berarti ini setiap polanya itu melewati 2 huruf. Berarti kalau misalkan di sini G, berarti kan E, F tuh. G, HI maksudnya HI, berarti di sini hasilnya J. Habis J, KL, berarti ini di sini adalah M. Seperti itu ya, bisa dipahami. Itu untuk pola. Selanjutnya kita membahas pada macam-macam pola nih. Di sini Ibu akan membahas sedikit tentang macam-macam pola. Sebenarnya pola itu banyak ya, cuma yang dijelaskan hanya sebagian saja ya. Di sini ada pola persegi panjang. Nah, pola persegi panjang itu bentuknya kalau misalkan dalam noktah atau titik itu seperti ini ya. Ini satu, gimana ya? Ininya susah. Maaf. Sebentar ya. 1, 2. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebentar, ulangi lagi ya. 1, 2. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian 12 berarti sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maaf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, itu seperti itu ya. Jadi si polanya itu untuk pola persegi panjang mengikuti bentuk persegi panjang. Nah, untuk rumusnya itu sendiri, untuk rumus pola persegi panjang, rumus suku ke n-nya ya. Suku ke n itu berarti suku ke 10, suku ke 12 misalkan seperti itu. N dikalikan dengan n tambah 1.
Nah, bagaimana? Nih di sini untuk lebih jelasnya kita ke contoh ya. Contoh, tentukan suku ke-10 dari pola bilangan persegi panjang. Berarti di sini suku ke n misalkan di sini itu kan ada 2. Nah, 2 ini adalah suku ke-1. 2 ini adalah suku ke-1. 6 ini adalah suku ke-2, 12 ini adalah suku ke-3, 20 ini adalah suku ke-4, 30 ini adalah suku ke-5. Kalau misalkan suku ke-10 berarti pola yang ke-10 maksudnya ya. Bagaimana caranya? Berarti kita udah mengetahui suku ke-10 berarti n-nya itu 10. N sama dengan 10. Nah, terus bagaimana kita menghitungnya? Tinggal disubstitusikan pada rumus ini. Berarti UN sama dengan N ditambah 1. N-nya itu kan 10. Dikalikan dengan N-nya itu 10 lagi ya, ditambah 1. Berarti 10 dikalikan dengan 10 tambah 1. Iya, 11, hasilnya 110. Seperti itu, mudah kan? Iya. Saya dipahami. Selanjutnya pola persegi. Nah, untuk pola persegi sama ya. Pola persegi berarti angka 1 ini adalah suku ke-1, 4 ini adalah suku ke-2, 9 adalah suku ke-3, 16 suku ke-5, 16 itu suku ke-4 maksudnya, 25 suku ke-5. Bagaimana caranya? Sama seperti tadi ini. Untuk rumusnya itu pola persegi mah n pangkat 2. Karena kalau persegi kan sisi kali sisi ya, berarti n pangkat 2. Tentukan suku ke-8. Nah, dari pola bilangan persegi tinggal masukkan ke rumus. N-nya itu suku ke n maksudnya teh n-nya itu n ke-8. Berarti bagaimana caranya? Berarti UN sama dengan n pangkat 2. N-nya itu kan 8 pangkat 2, hasilnya 64. 8 pangkat 2 itu artinya kan 8 dikali 8 ya. Nah, seperti ini. Hasilnya adalah 64. Bisa ya dipahami? Mudah kan? Selanjutnya untuk pola bilangan segitiga. Pola bilangan segitiga mah berarti mengikuti bentuk sebuah segitiga. Misalkan di sini 1. Nah, misalkan di sini 1 untuk polanya itu. Kemudian 3 berarti 1 2 3. Kemudian 6 berarti 1 2 3 4 5 6. Nah, itu kan membentuk segitiga ya, dan seterusnya. Untuk rumusnya sendiri itu adalah karena segitiga itu setengah dari persegi panjang, berarti setengah kali n ditambah 1. Untuk contoh soalnya misalkan kayak tadi ya, kayak yang persegi panjang, tentukan suku ke-8 misalkan tentukan suku ke-9 dari pola segitiga. Berarti UN sama dengan setengah kali n tambah 1. N-nya itu sama dengan berapa tadi? Iya, 9 ya. Berarti setengah kali 9 dikali 9 tambah 1. Hasilnya setengah kali 9 kali 10. Berarti berapa? 9 kali 10, 90 dikalikan setengah, berarti 45. Selanjutnya pola bilangan ganjil dan genap. Pola bilangan ganjil berarti angka-angkanya atau bilangan penyusunnya itu hanya bilangan ganjil. Dimulai dari angka berapa? Iya betul, dari angka 1. Berarti pola bilangan ganjil itu 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Nah, itu adalah pola bilangan ganjil. Rumusnya itu bagaimana? Nah, rumusnya itu berarti 2n kurangi 1. Kemudian pola bilangan genap. Berarti pola bilangan genap sebaliknya dari pola bilangan ganjil. Berarti contohnya misalkan dimulai dari angka berapa kalau bilangan genap? Bilangan genap. Betul, dimulai dari angka 2. Berarti 2
kemudian berapa lagi? 4, kemudian 6, kemudian 8, betul ya, dan seterusnya. Bisa dipahami ya. Untuk rumusnya cukup menggunakan rumus 2N. Selanjutnya pola segitiga Pascal. Nah, untuk pola segitiga Pascal, rumus jumlah baris segitiga Pascal itu adalah 2 pangkat N kurangi 1. Untuk segitiga Pascal itu sendiri bentuknya seperti ini. Dimulai dari angka 1, kemudian baris selanjutnya karena kiri kanannya 1, 1, kemudian untuk garis selanjutnya lagi 1, ini dijumlahkan 1 tambah 1 2, berarti di sini 1, kemudian di sini 1, ini 1 ditambah 2 berapa? 3, kemudian 2 tambah 1 3 ya, kemudian di sini 1 lagi dan seterusnya. Bisa ya, kalau yang ini misalkan ya 1 lagi, berarti 1 tambah 3 4, 3 tambah 3, nah ini ya maksudnya 3 ditambah 3 itu 6, 3 tambah 1 4, berarti di sini 1. Untuk segitiga Pascal itu sendiri kalian harus menyimpan dari sisi kanan dan kirinya itu 1. Nah, untuk yang di tengah-tengahnya berarti harus dijumlahkan antara 1 dan 1 dijumlah 2, berarti 1 ditambah 2 berarti 3, 2 ditambah 1 3, dan seterusnya. Itu untuk segitiga Pascal. Ingat, untuk segitiga Pascal itu rumusnya 2 pangkat N dikurangi 1. Selanjutnya kita menuju contoh yang lebih rumit ya. Gak rumit deh, cuma sedikit riet. Nah, contoh sebuah lampu hias berubah berwarna-warni dari hijau, kemudian kuning, kemudian merah, dan seterusnya berubah setiap 2 detik dengan pola yang sama. Warna lampu apakah yang menyala pada urutan ke-15? Nah, ini jadi bayangkan saja kalian itu di rumah misalkan ada lampu 3 yang kelap-kelip yang itu gening. Nah, untuk biar kalian lebih ngehnya, udah dibayangin itu misalkan di sini itu setiap 2 detik teh berubah warna gitu. Untuk penyelesaiannya kita misalkan dengan warna hijau dengan variabel H misalkan ya. Hijau itu dengan H misalkan, kuning dengan K. Biar tidak pusing ya, merah warna M. Nah, di sini tuh kita untuk mempermudahnya kita buat dulu tabel untuk yang menyala ke 1, kedua, ketiga itu sampai ke 15. Di sini ada nih, menyala ke satunya itu berarti 1 yang menyala ke, terusan ada unsur warnanya. Menyala ke-nya itu 1 sampai 15. Nah, setelah kita menuliskan menyala ke-nya, kalian memasukkan atau mengisikan dengan warna yang ada yang akan menyalanya. Berarti warna ke-1-nya itu adalah hijau, warna keduanya adalah kuning, warna ketiganya adalah merah, warna keempatnya adalah hijau kembali karena 3 kali perubahan, karena setelah 3 kali warna tersebut menyala berarti kembali lagi ke yang awal yaitu hijau, kemudian kuning, kemudian merah lagi, hijau lagi, berarti hingga diperoleh di sini untuk lampu yang ke-15 urutannya adalah warna merah. Ya, bisa dipahami ya. Kita lanjutkan. Sekian pembahasan pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.